niat yang dimaksud yang pertama, rukun pertama, niat yang dimaksud adalah al-qasdu ilal fi'li imtisalan di amrillah ta'ala, yaitu menyengaja untuk melakukan satu perbuatan sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Allah Ta'ala. Jadi seseorang berniat itu berarti seseorang menyengaja dirinya untuk melakukan satu perbuatan, dan ia melakukan perbuatan itu sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Allah Ta'ala. Nah, sama dengan puasa, yang memerintahkan puasa adalah Allah Ta'ala. Nah, jadi seseorang yang menyengaja untuk melakukan puasa, maka berarti ia telah berniat untuk berpuasa. Dan tidak ada satu kelaziman bahwa niat itu mesti diucapkan dengan lisan atau dilafaz-lafazkan. Bahkan hal ini tidak ada contoh baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan para a'immah termasuk imam yang empat, rahimahumullah. Dan dasar daripada niat ini adalah perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Jadi melakukan berpuasa itu dengan ikhlas. Artinya bahwa ibadah puasa itu murni ia lakukan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan tentunya mengharap ganjaran dari Allah. Adapun hadis Nabi tentang niat, ya, adalah hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan imam-imam lainnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu, perbuatan itu, ya, tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang dalam berbuat, ya, sangat tergantung dengan niatnya. Nah, ini hakikat niat dan dalil daripada niat. Nah, kemudian niat dari setiap ibadah itu memiliki kekhususan. Ya. Nah, ada yang jauh-jauh hari, bahkan bertahun sebelumnya sudah niat. Seperti orang yang berhaji. Sekarang bisa 15 tahun niatnya mau haji. Dia daftar, dia bayar, ditanya, untuk apa? Untuk naik haji. Itu main-main atau beneran niat? Tentu beneran, udah keluar uang sampai 25 juta lebih. Didaftar, disiapkan persyaratannya. Lalah. Maka kalau dia nggak niat kan nggak mungkin. Bisa main-main. Ya. Nah, ada yang niat itu bisa berlangsung, ya, ketika amal itu hendak dilakukan. Ada juga yang sifatnya spontanitas. Tiba-tiba datang seseorang ke kita, kemudian, Pak, bantu saya. Ada apa? Saya belum makan. Kita pun langsung ambil duit. Spontan saja niatnya. Nah, berpuasa niatnya ada dua macam. Niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Dan kapan ia berniat juga ada dua macam. Kalau niatnya adalah puasa wajib, maka niatnya mesti dilakukan malam hari
sebelum esoknya puasa. Jadi kalau seandainya ini ya, seandainya besok puasa, gitu kan, Sabtu ya kan, besok misalnya 1 Ramadan, ya, maka ba'da maghrib ini kita udah boleh berniat, ya, menumbuhkan kesengajaan dalam diri kita untuk melakukan satu amal, yaitu berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala. Sudah. Atau nanti tengah malam, atau bisa jadi ya esok pagi menjelang sahur. Jadi mau makan sahur, ya dia pasang niat. Ya, Bismillah dia makan, dia udah berniat puasanya sahur ini adalah untuk puasa. Nah itu kalau niat puasa wajib malam. Boleh enggak niatnya ba'da subuh? Tak boleh. Apalagi niatnya nanti zuhur. Enggak boleh. Puasa wajib di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Hafsah radhiyallahu anha, la shauma liman lam yubayyitis siyama minal lail. Tidak ada puasa bagi seseorang yang tidak meniatkan puasa pada malam harinya. Ingat, ini untuk puasa wajib. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man lam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang malamnya tidak menegakkan niat, tidak ada puasa baginya untuk esok hari. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Adapun puasa sunnah, maka boleh dari malam sampai sebelum berbuka. Masya Allah. Malam itu bebas dia mau niat boleh atau tidak. Pagi habis subuh dia boleh berniat, sampai zuhur, sampai asar, sampai beberapa saat sebelum berbuka. Dengan persyaratan, seandainya niatnya ba'da subuh, berarti dia sudah tidak makan dan tidak minum dari waktu subuh. Jadi subuh itu dia sudah tidak makan. Walaupun mungkin dia tidak sahur. Ya, nah, habis sholat subuh mau sarapan, dia niat puasa, tapi dia nggak sarapan. Boleh? Boleh. Atau dia memang tidak makan, tidak minum, sarapan juga tidak, menjelang zuhur, dia rasa badannya kuat. Saya teruskan sajalah, nggak usah makan, nggak usah minum, niat puasa. Boleh? Atau sampai asar. Boleh. Atau beberapa waktu, beberapa menit sebelum berbuka. Tapi ingat, dari waktu subuh ya, sampai saat dia berniat itu belum ada yang membatalkan puasa dia. Belum makan, belum minum, belum berjima dengan istrinya dan seterusnya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Nabi pernah mengunjungi istri-istrinya. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Pada siang beliau datang. Apa jawaban istrinya? Kami berkata, para istrinya bilang enggak ada. Enggak ada yang mau dimakan. Nah, apa kata Rasulullah? Ini idzan soalnya. Kalau gitu karena makanan nggak ada, saya puasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan idzan asul. Kalau begitu kata Rasulullah, aku berpuasa. Ya, hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Muslim, ya, dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan mengatakan isnadnya sahih. Lihat. Jadi bolehnya berniat pada siang hari untuk puasa sunnah, bukan puasa wajib. Puasa wajib
wajib malam, dan niatnya likulli yaumin, wajib setiap malam. Satu kali untuk satu hari niat. Nah, begitu. Ini lebih kuat pendapatnya, dan bahkan dikatakan ar-rajih wujubu niyatin mustaqillatin likulli yaumin min ayyamis syiyam. Rajih yang paling kuat pendapatnya adalah wajibnya berniat secara tersendiri untuk setiap satu hari puasa dari hari-hari Ramadan. Nah, baik. Kemudian bagi seseorang yang membatalkan niat, maka dengan begitu batallah puasanya. Walaupun dia makan atau tidak makan, minum atau tidak minum. Nah, jadi dengan membatalkan niat puasa berarti puasa menjadi batal. Walaupun bisa jadi tanpa minum, tanpa makan. Apalagi kalau makan minum, karena itu memang yang membatalkan ibadah puasa.